Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini patut kita menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih dan rahmat-Nya kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena keperkasaan dan kemampuan kita. Bukan karena kemantapan kita. Melainkan oleh kasih Tuhan yang begitu dan begitu sempurna di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dialah pujian syukur yang setinggi-tingginya kita panjatkan kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bulan lalu kita berbicara tentang cinta terpaksa dan cinta dipaksa. Tetapi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan topik yang tidak kalah menarik, yaitu cinta berujung kepada malapetaka. Cinta berujung kepada malapetaka. Hati-hati dengan cinta. Hati-hati dengan cinta. Cinta bisa membawa kita kepada kebahagiaan. Cinta bisa membawa kita kepada kenyamanan. Cinta bisa membawa kita kepada keromantisan. Tetapi cinta pula bisa membawa kita kepada kebinasaan. Cinta pula bisa membawa kita kepada kehancuran. Cinta pula bisa membunuh kita. Hati-hati dengan cinta. Ada di sebuah desa yang sangat kecil, seorang pemuda dan pemudi, mereka menjalani hubungan berpacaran. Hubungan mereka kurang lebih 3 tahun, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 1 tahun mereka jalani dengan penuh kemesraan, dengan penuh keromantisan, dengan penuh kebahagiaan. 2 tahun mereka dapat lewati dengan penuh enjoy, dengan penuh keromantisan, satu sama lain saling melengkapi, satu sama lain saling menutupi, sehingga perasaan ini semakin hari semakin dalam. Perasaan cinta, perasaan suka, perasaan sayang semakin hari semakin kuat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjalannya 3 tahun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan waktu yang tidak diduga, dengan waktu yang tidak diketahui, ternyata muncul seorang gadis yang menawan. Gadis yang begitu cantik, yang berhasil mengalihkan perasaan pemuda ini. Pada suatu ketika, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemuda ini mengambil keputusan dan memilih perempuan yang baru saja dia dikenali. Pemuda ini mengambil keputusan untuk memilih dan menikahi pemudi yang baru saja dia kenali. Dan ketika perempuan yang pertama tadi, gadis yang pertama tadi, pemudi yang pertama tadi mendengar berita, mengetahui berita tentang yaitu pemuda yang dia sayangi, yang dia sukai, yang dia cintai, menikah dengan perempuan lain. Apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Pemudi ini merasa frustasi. Pemudi ini galau. Pemudi ini sakit hati. Pemudi ini marah, jengkel, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pemudi ini tidak terima kalau orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai menikah dengan perempuan lain. Apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Pemudi yang pertama tadi mengambil jalan pintas, mengambil jalan keluar dengan cara mengakhiri hidupnya. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang begitu tragis. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang begitu memilukan. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan diri.
Wahai saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pemuda, pemudi, dimanapun Anda berada, hati-hati yang namanya cinta. Wahai saudara-saudaraku, orang-orang tua yang saat ini merajuk sebuah bahtera rumah tangga, hati-hati yang namanya cinta. Karena cinta bisa membuat kita menuju kepada kebahagiaan, dan cinta bisa membuat kita kepada keromantisan, kenyamanan, dan cinta pula bisa menghancurkan kita, membinasakan kita, membunuh kita. Hati-hati dengan cinta. Cinta berujung kepada malapetaka. Hari ini kita akan berbicara tentang cinta yang dimiliki oleh Samson dan Delila. Mungkin saudara-saudara yang dikasih Tuhan sudah tidak asing lagi tentang cerita yaitu Samson dan Delila. Tetapi hari ini saudaraku, melalui sharing di kesempatan hari yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan kita bersama-sama bahwa sekali lagi hati-hati dengan yang namanya cinta. Ketika perjalanan hidup Samson, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu bersama-sama bahwa Samson memiliki kekuatan yang spektakuler, kekuatan yang begitu luar biasa yang datangnya dari Tuhan, yang diturunkan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada Samson, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ternyata Samson merupakan orang yang begitu istimewa di hadapan Tuhan, mendapat kepercayaan begitu luar biasa daripada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga melalui kekuatan yang dimiliki oleh Samson, ada banyak bangsa-bangsa, musuh-musuh bebuyutan tidak menyukai akan kehadiran Samson. Mereka berusaha untuk menangkap Samson, berusaha untuk membunuh Samson, berusaha untuk menjebak Samson, berusaha untuk membinasakan Samson, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ternyata Samson juga merupakan manusia biasa seperti kita, saudara. Dia memiliki perasaan yang sama dengan kita. Bisa jatuh cinta seperti persis dengan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika dalam perjalanannya dia berjumpa dengan gadis yang begitu luar biasa. Gadis yang cantik, gadis yang molek, gadis yang ayu dari lembah Sorek yang namanya Delila. Perempuan itu sangat cantik di mata Samson. Perempuan itu sangat istimewa di hadapan Samson. Sehingga Samson merasakan perasaan jatuh cinta, perasaan suka terhadap Delila. Ketika dia merasakan perasaan jatuh cinta ada sama Delila, dan dia datang kepada kedua orang tuanya, dia sampaikan perasaannya bahwa dia menyukai gadis dari lembah Sorek yang namanya Delila. Dan ketika orang tuanya mendengar berita dari Samson, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa pendapat daripada kedua orang tuanya? Kedua orang tuanya mengingatkan Samson, "Nak, apakah tidak ada gadis dari sebangsamu yang cantik, yang jelita, yang membuat engkau jatuh cinta? Apakah tidak ada gadis dari sanak saudaramu untuk engkau labuhkan hatimu?" Tetapi karena cinta yang dirasakan oleh Samson terhadap Delila itu sudah luar biasa. Sehingga dia sampaikan, "Saya mencintai dia. Saya menyukai dia. Izinkan saya
untuk mengambil dia menjadi pendamping hidupku. Sebagai orang tua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu orang tua Simson mengetahui yang terbaik terhadap anaknya. Dia tidak ingin anaknya ketika mendengar keputusan, mendengar pendapat dari mereka, anaknya ini marah, anak ini kecewa, anak ini frustasi. Tidak, sebagai orang tua. Dan perjalanannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Simson mengambil Delila sebagai istrinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kehadiran Simson, melalui kekuatan yang spektakuler yang datang daripada Tuhan, nama Simson ini termasyhur, nama Simson ini tersiar di mana-mana tempat, bahwa Simson adalah pribadi yang tangguh, Simson adalah pribadi yang perkasa, Simson adalah pribadi yang kuat, Simson adalah pribadi yang begitu luar biasa. Tidak bisa terkalahkan ketika dia berada di depan. Banyak musuh yang tidak menyukainya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terutama orang-orang Filistin. Ternyata pesan daripada orang tua, pendapat daripada orang tua, saudaraku, nasihat daripada orang tua ini tidak meleset, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tepat. Dari pesan kebenaran firman Tuhan, dari pesan sharing kita hari ini, wahai sekali lagi anak-anak muda, ternyata patuah-patuah orang tua, ajaran-ajaran orang tua, nasihat-nasihat orang tua, pendapat-pendapat orang tua, itu sangat-sangat berfaedah. Itu sangat-sangat penting untuk kita resap dan kita terima, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan itu pula terjadi kepada Simson. Ternyata orang gadis yang dia sayangi, perempuan yang dia cintai, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perempuan yang dinikahi, itu bukanlah perempuan yang sembarang perempuan. Bukanlah perempuan yang membawa berkat. Bukanlah perempuan yang membawa kebahagiaan, bukanlah membawa keromantisan, bukanlah membawa kepada keberkatan daripada Tuhan, tetapi membawa kepada kebinasaan, membawa kepada malapetaka. Ketika datang orang-orang Filistin, orang-orang Filistin telah mendengar bahwa Delila menikah dengan Simson, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka datang mendekati Delila dan membujuk dan menawarkan sejumlah uang supaya Delila bisa mengikuti alur pikiran mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Supaya Delila bisa mengikuti rayuan, bujukan, tipu muslihat mereka. Mereka tawarkan dengan sejumlah uang kepada Delila. Dan pada akhirnya Delila memilih tawaran itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Delila memutuskan untuk memilih tawaran yang diberikan oleh raja-raja orang Filistin ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh orang-orang Filistin ini. Dan dia tidak menghiraukan lagi bahwa Simson ada suaminya. Simson adalah orang yang dia sayangi. Simson adalah orang yang dia cintai, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang-orang Filistin datang membujuk, merayu Delila. Dan Delila mengikut alur mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bujuklah suamimu itu supaya suamimu itu mengatakan, menyampaikan
rahasia kekuatan yang dia miliki. Datanglah, yaitu Delilah. Ketika Simson sedang terbaring di tempat tidur, dia datang kepada Simson. Simson, engkau kan sayang dengan saya, engkau kan cinta dengan saya, engkau kan suka dengan saya. Ya tahu sendiri, rayuan perempuan-perempuan ya luar biasa. Tapi di zaman modern ini, rayuan-rayuan laki-laki yang terkenal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Tetapi zaman dulu, saudaraku, perempuan, godaan perempuan itu godaan yang mematikan. Ya. Rayuan perempuan itu rayuan yang mematikan. Yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Dia datang sesuai dengan bisikan-bisikan orang Filistin ini. Supaya Simson mengatakan sumber kekuatannya itu di mana. Dan Simson mengatakan, ambil tali, ikat saya, tangan saya dan ikat kedua belah kaki saya, maka saya tidak akan berdaya. Dan Delilah mengikuti perkataan Simson, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika diikat kaki, tangan, diikat semuanya di situ, dia membangunkan Simson. Simson, suami, orang-orang Filistin datang untuk menyergap engkau. Ketika Simson terbangun, dengan mudahnya tali itu terputus. Pertama, kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, sama, merengek-merengek. Ya. Delilah ini dengan tipu muslihatnya membujuk Simson untuk mengatakan sumber kekuatan yang Simson miliki. Kedua kalinya juga sama, tidak berhasil. Ketiga kalinya, saudaraku yang dikasih Tuhan, juga tidak berhasil. Dan keempat kalinya, saudaraku yang dikasih Tuhan, 1 harian penuh Delilah merengek-rengek. Ya. 1 harian penuh Delilah pura-pura bersedih. Delilah pura-pura sakit hati atas ketidakjujuran Simson, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Simson, engkau katakan mencintai saya, engkau katakan menyayangi saya. Tetapi sudah 3 kali engkau mendustai, engkau membohongi saya. Di mana letak rasa saya, di mana letak rasa cintamu? Kata Delilah, saudaraku. Ya tahu sendiri bagaimana trik-trik, ya, cara-cara, rahasia-rahasia, cara menggoda, ya, ada pada perempuan. Oleh sebab itu, ya, kalau mau tahu trik yang jitu, tahu trik yang sangat-sangat mampan, tanya sama Delilah untuk membujuk suami. Ya. Kalau suami-suami tidak mau diajak romantis, tidak mau diajak bahagia, tanya sama Delilah. Delilah tahu caranya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai suami, saudara, Simson tidak tega melihat istrinya terus merengek-rengek. Simson tidak mau melihat istrinya terus cemberut, terus berdiam diri, terus bersedih hati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Simson tidak mau. Sehingga perasaan yang Simson miliki melihat istrinya sedih, melihat istrinya gundah gulana, perasaan Simson seperti mau mati. Dia tidak tega. Dan pada akhirnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, rahasia kekuatan yang dimiliki oleh Simson diberitahukan kepada si Delilah, pujangga hati.
disampaikan kepada Delilah, sang pujangga hati. Ya. Ini letak kekuatan saya. Dan ini letaknya. Kalau engkau lakukan ini, maka saya tidak berdaya. Rambut saya semenjak dari lahir tidak pernah tersentuh, terkena pisau cukur. Disinilah letaknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Disinilah letak kekuatan. Kalau engkau potong dan engkau cukur, maka kekuatan akan habis lenyap. Wow, ini bukan tipu-tipu lagi, tetapi ini memang benar. Apa yang disampaikan Simpson itu tidak tipu-tipu. Kalau 3 kali dia berhasil tipu-tipu Delilah, keempat kalinya Delilah menang. Simpson pulas tertidur. Delilah mulai bereaksi. Delilah mulai bekerja. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Trap, ambil gunting, potong, tap, 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 tap. Selesai. Apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Simpson, orang Filistin datang menyergap. Cepat bangun. Ketika Simpson terbangun, melihat orang-orang Filistin sudah mengelilinginya, dia tidak berdaya. Kekuatan yang dia miliki hilang seketika, saudaraku, lenyap seketika. Kekuatan itu bisa hilang seketika karena cinta. Kepercayaan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, hilang seketika karena rasa cinta Simpson terhadap Delilah. Rasa sayang, rasa suka, rasa cinta Simpson terhadap Delilah. Melihat semuanya itu, saudara, kekuatan Simpson sudah tidak ada lagi. Ya, orang Filistin, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan mudahnya bereaksi. Mereka mencungkilkan kedua belah mata dari Simpson, sehingga Simpson tidak berdaya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, dapat kita melihat dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-15, di situ rayuan, tipu muslihat, bujukan Delilah dijawab, dipenuhi oleh Simpson. Ayat yang ke-15, berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimanakah mungkin engkau berkata, aku mencintai, aku cinta padamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Wow. Perkataan yang begitu luar biasa. Rayuan, bujukan yang begitu luar biasa. Kata-kata yang begitu mematikan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apa kekuatanmu demikian besar. Ayat yang ke-16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek, firman Tuhan katakan, perempuan itu berhari-hari merengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, saudara. Merengek-rengek dan mendesak-desak Simpson. Ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati. Rasanya, betul bukan? Apa yang saya sampaikan tadi? Rasanya mau mati perasaan Simpson ketika melihat Delilah, ya, merengek-rengek dan terus mendesak dia. Ayat 17, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur
Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Simson adalah nazir Allah. Simson adalah kepercayaan Allah. Simson adalah anak Allah. Tetapi ketika kepercayaan itu disia-siakan, ketika kepercayaan itu diabaikan, ketika kepercayaan itu tidak dijaga, ketika kepercayaan itu tidak dipelihara, maka kepercayaan itu akan bisa lenyap, akan bisa hilang. Kekuatan yang Simson miliki, kekuatan yang Simson punya, hilang seketika, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat 18 dikatakan di situ, ketika dilihat Delila bahwa segala hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnya memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datang kemari sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sebab itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang yang disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalainya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah hilang daripadanya. Di akhir cerita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Simson tidak berdaya. Simson diperdayakan oleh perempuan dan oleh orang-orang Filistin. Matanya dicongkel, dia dibelenggu, disiksa, dianiaya. Dan dia tidak berdaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh sangat memilukan. Sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Sekali lagi, hati-hati dengan cinta. Jangan salah memilih. Hati-hati dengan cinta. Sebab ketika Anda salah memilih, maka akibatnya berakibat fatal. Akibatnya akan begitu luar biasa. Dan kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, petuah, nasihat, wajangan dari orang tua itu sangat-sangat berfaedah. Itu sangat-sangat berarti di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah mengabaikan petuah-petuah daripada orang tua kita. Sebab orang tua akan mengetahui yang terbaik terhadap anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di akhir cerita ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-20. Lalu berserulah perempuan itu, Filistin menyergap engkau. Ya. Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku sebab bebas dan akan memberontak lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dan ayat selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu ayat yang ke-28, masih dalam kitab Hakim pasal 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Allah, ingatkanlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali saja, ya Allah, supaya dengan satu balasan juga, balasan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah menjaga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, berilah kiranya, biarlah aku kiranya mati bersama dengan orang Filistin. Lalu membungkuklah ia ke sekuat-kuatnya, maka rubuhlah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya, kepada waktu matinya ia banyak daripada yang dibunuhnya waktu ia hidup. Dan Simson juga mati. Cinta berujung kepada malapetaka.
Aku rela. Karena cinta, aku ikhlas. Hati-hati dengan cinta. Biarlah sharing kita di hari ini boleh menjadi pengingat di dalam setiap kehidupan kita. Menjadi pondasi